seolah mereka dituntun oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata. Saat mulai memasuki air tawar, tubuh salmon berubah dengan drastis. Warna keperakan mereka memudar, digantikan oleh rona merah jingga yang menyala. Rahang jantan memanjang membentuk kait tajam di ujungnya yang digunakan untuk bertarung. Sisik jadi mengeras, sisik menebal, dan mata tampak lebih menonjol. Perubahan ini bukan sekedar kosmetik belaka, sebab itu adalah persiapan biologis untuk perang terakhir, yaitu melawan arus, air terjun, dan pesaing sesama jantan yang ingin memperebutkan betina. Tetapi, perubahan ini juga membuat mereka mati dengan perlahan. Itu karena saat tubuh mereka berhenti makan, usus mereka mulai menyusut, dan mereka hidup hanya dari energi yang telah disimpan selama bertahun-tahun di lautan. Dari saat mereka memasuki sungai, waktu mereka mulai dihitung mundur. Mereka berenang melawan arus bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengakhiri hidup dengan tujuan. Bagi manusia, perjalanan ratusan kilometer mungkin tampak jauh, tetapi bagi salmon, jarak itu adalah ujian terakhir. Sungai-sungai besar seperti Fraser di Kanada, Columbia di Amerika, atau Kamchatka di Rusia menjadi semacam medan tempur alami. Di sana, mereka harus melawan arus deras, air terjun setinggi beberapa meter, dan terkadang bendungan buatan manusia yang menghalangi jalan. Mereka melompat dari air, terkadang hingga 3 meter tinggi, dengan kekuatan luar biasa. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan, menghantam batu, dan terbawa arus kembali ke bawah. Kendati demikian, mereka mencoba lagi, dan lagi, hingga tubuhnya luka, sisiknya terkelupas, dan warna merahnya memudar oleh darah. Dan di sini, salmon menunjukkan pelajaran abadi tentang ketekunan dan pengorbanan. Salmon bukan hanya melawan arus air, tetapi juga melawan waktu dan tubuhnya sendiri yang perlahan rapuh. Di sisi lain, sungai bukanlah tempat aman. Beruang, serigala, elang, dan bahkan manusia telah lama menunggu saat migrasi ini tiba. Di Alaska misalnya, beruang bisa mengonsumsi hingga 30 salmon per hari selama puncak migrasi musim panas. Bagi beruang, salmon adalah sumber energi utama mereka untuk bertahan di musim dingin. Namun demikian, hubungan ini bukan sekedar predator dan mangsanya. Sisa tubuh salmon yang mati di tepi sungai membantu menyuburkan tanah, memberi nutrien seperti nitrogen 15 ke pohon dan tumbuhan di sekitarnya. Sebuah penelitian dari Nature menemukan bahwa hingga 70% nitrogen pada daun pohon cedar dan pinus di hutan pesisir Pasifik berasal dari tubuh salmon yang membusuk. Dengan kata lain, bahkan setelah mati, salmon masih memberi kehidupan baru bagi hutan, menjadikan mereka bagian dari siklus ekologis yang jauh lebih besar dari sekedar seekor ikan yang berenang. Bagi para salmon yang berhasil mencapai hulu, perjuangan belumlah berakhir. Di sana, air menjadi lebih dingin dan oksigen menipis, sementara tubuh mereka semakin lemah. Namun, di tengah sisa tenaga yang sedikit, mereka masih harus bertarung. Pejantan saling menyerang dengan rahang tajam mereka, saling mencakar, mendorong, dan melukai demi memperebutkan tempat bertelur terbaik di dasar sungai. Tubuh mereka yang dulu keperakan, kini berubah menjadi merah tua, penuh luka, serta bekas gigitan. Usai melakukan perkawinan, seekor betina akan menggali dasar sungai dengan gerakan lembut namun berulang. Ia menggunakan ekornya untuk menyingkirkan kerikil dan pasir. Arus yang deras membuat pekerjaannya lebih sulit, tetapi ia terus melakukannya tanpa henti. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Betina akan menggali beberapa sarang telur atau rek, biasanya antara 3 hingga 5, bergantung pada panjang tubuh dan kekuatan yang tersisa. Seekor betina dewasa bisa menghasilkan 2.000 hingga 5.000 telur, tergantung spesiesnya.
Ketika lubang telah siap, seekor jantan akan mendekat. Jantan dan betina akan berenang berdampingan dengan tubuh hampir bersentuhan. Dalam momen singkat yang khusyuk itu, betina melepaskan telurnya dan jantan mengeluarkan spermanya. Arus sungai membawa keduanya berbaur di dalam air dingin, menyatukan kehidupan baru di bawah cahaya samar. Setelah itu, betina menutupi telur-telur itu kembali dengan kerikil. Ia melindunginya dengan tubuhnya yang mulai rusak, hingga akhirnya ia tidak lagi kuat untuk bergerak. Ia menyerah pada arus, terbaring di dasar air dengan tubuh yang perlahan semakin pucat. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya selesai, pasangan salmon itu terbaring diam di dasar air. Mereka telah menghabiskan seluruh energi dan keberanian yang mereka miliki untuk mati. Namun demikian, mereka telah meninggalkan kehidupan baru yang akan mengulangi siklus yang sama.